Halo guys, kembali lagi sama gue Pet lagi di sini. Gimana kabar kalian? Masih jaga lilin? Oke, di video kali ini kita udah sampai di checkpoint kita yang pertama. Film yang bakal kita rewatch kali ini ialah The Avengers tahun 2012. Dimintangi langsung oleh Chris Evans sebagai Steve Rogers aka Captain America, Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark aka Iron Man, Chris Hemsworth sebagai Thor Odinson, Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff aka Black Widow, Jeremy Renner sebagai Clint Barton aka Hawkeye, Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner aka Hulk aka Buto Ijo, Tom Hiddleston sebagai Loki, Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury, dan masih banyak aktor bintang lainnya. Film The Avengers ini bisa dibilang urutan ke-7 dari Marvel Cinematic Universe. Yang belum nonton urutan ke-6 yaitu film Thor 2011, silakan nonton terlebih dahulu alur ceritanya biar nyambung. Oke, jadi film ini mengisahkan Loki yang berusaha untuk menghancurkan bumi dengan inti energi tak terbatas yaitu Tesseract. Untuk menghentikan perbuatan Loki, Ketua Direktur Perdamaian Internasional atau SHIELD bernama Nick Fury mengumpulkan agen serta superhero terbaik yang sudah Nick temui untuk bergabung dengan tim Avenger. Tim tersebut terdiri dari Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Black Widow, serta Hawkeye. Berhasilkah mereka menghentikan usaha Loki menghancurkan bumi? Daripada tidak penasaran dan daripada berbacot ria, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya and enjoy. Dude, you're on your own. Di akhir film Thor, Loki yang kalah dengan kakaknya memilih untuk menjatuhkan dirinya ke luar angkasa. Namun tak disangka saat terombang-ambing di ruang hampa, Loki diselamatkan oleh Odin, pemimpin pasukan Chitauri yang memberi Loki tongkat The Scepter, di mana tongkat tersebut terdapat Mind Stone yang dapat memimpin Chitauri. Odin membujuk Loki untuk menemukan Tesseract serta menghancurkan bumi. Odin dan Chitauri ini termasuk pasukan milik Thanos, penjahat luar angkasa kelas kakap yang menginginkan Tesseract untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya serta menguasai dunia. Beralih ke pasca kredit Thor kemarin, Erik Selvig, ahli astrofisikawan, diundang oleh Nick Fury untuk meneliti lebih lanjut tentang Tesseract. Namun dalam adegan tersebut terlihat ada bayangan Loki yang berencana untuk menghasut pikiran Erik agar di penelitiannya nanti Tesseract berinteraksi dan membuka portal untuk Loki itu sendiri. Dan mari kita lanjut ke film The Avengers. Setelah beberapa minggu meneliti Tesseract di laboratorium SHIELD, Erik Selvig mengundang Nick Fury untuk memberitahunya bahwa Tesseract mengalami reaksi lonjakan energi gamma yang sangat dahsyat. Agent Clint menjelaskan bahwa Tesseract berinteraksi dengan dunia lain semacam akan terjadinya portal. Dan benar saja, lonjakan Tesseract mulai kuat, kemudian meluncurkan sinar dan terbukalah sebuah portal. Terlihat seseorang muncul dari balik portal dan ternyata itu Loki. Dengan menggunakan scepternya, Loki mengajar semua orang di laboratorium. Clint atau Hawkeye mencoba untuk melawan Loki. Namun saat itu Clint belum ngudut yang dengan mudahnya dikalahkan, lalu Loki langsung menempelkan scepter ke arah dada Clint untuk mempengaruhi pikiran serta jiwa Clint. Begitu juga dengan agen lainnya dan Erik Selvig kecuali Nick Fury. Energi radiasi gamma sisa Tesseract mengalami gumpalan yang dapat menimbulkan ledakan dahsyat. Setelah itu Clint Barton yang terpengaruh perintah Loki langsung menembakkan peluru ke dada Nick. Namun untungnya Nick memakai rompi anti peluru. Erik, Clint, dan agen lainnya langsung bawa Tesseract pergi dari lab. Kemudian dilanjut dengan mengendarai mobil fasilitas milik SHIELD. Agen Maria Hill yang baru beli seblak prasmanan melihat kelompok Clint hendak pergi. Kemudian ia diberitahu Nick bahwa Clint sekarang membelot. Langsung saja Maria dan beberapa agen yang tak terkena scepter Loki langsung mengejarnya. Sementara Nick bergegas menaiki helikopter untuk menghindari ledakan radiasi gamma dan gak lama kemudian ledakan pun terjadi. Ledakan tersebut mengakibatkan tanah di sekitar laboratorium amblas. Dengan menggunakan helikopter, Nick mengejar Loki, namun Loki dengan sigap menyerang helikopter, hingga helikopter tersebut jatuh. Nick kembali menembaki Loki, tetapi Loki berhasil kabur bersama Clint dan Erik Selvig beserta Tesseract-nya. Nick Fury mengatakan kepada Coulson dan Maria bahwa sekarang kita sedang berperang. Ia juga berencana untuk mengumpulkan superhero yang nantinya akan dijadikan tim The Avengers. Di sisi lain, agen Natasha Romanoff sedang menjalankan misinya menjadi mata-mata. Ia disekap oleh 3 orang mafia. Di saat itu juga Coulson menghubungi Natasha. Coulson mengatakan bahwa Natasha harus meninggalkan misinya demi misi penting yang lain. Natasha pun langsung menyelesaikan orang-orang yang menyekapnya.
Setelah itu Coulson kembali memberi instruksi kepada Natasha, di mana Natasha ini diminta untuk mencari pria besar bernama Dr. Bruce Banner, atau yang kita kenal sebagai Buto Ijo. Singkat cerita, Bruce Banner yang sekarang tinggal di pengasingan di India sebagai tenaga medis terlihat dihampiri seorang bocil yang mengatakan bahwa ayahnya membutuhkan pertolongan Bruce di rumahnya. Bruce pun percaya dan menuju ke rumah ayah bocil tersebut. Sesampainya di sebuah rumah, ternyata Bruce dijebak dan dipertemukan dengan Natasha. Natasha memberitahu Bruce tentang Tesseract beserta kemampuan merusaknya yang telah dicuri oleh penjahat. Karena Bruce Banner ahli radiasi gamma di dunia, Bruce diminta untuk bergabung dengan S.H.I.E.L.D. untuk menemukan Tesseract kembali. Awalnya Bruce ragu dengan S.H.I.E.L.D., namun setelah diyakinkan oleh Natasha, Bruce akhirnya setuju dan bergabung dengan S.H.I.E.L.D. Di sisi lain, Nick Fury terlihat sedang melakukan rapat Zoom dengan beberapa dewan keamanan dunia. Di sini, para dewan memojokkan Nick untuk fokus pada fase kedua. Akan tetapi, Nick berpikir bahwa fase kedua tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi sekarang. Dan dia tetap akan mengumpulkan superhero untuk menangani masalah ini. This guy's still alive. Setelah itu, Nick menemui Steve Rogers di sebuah tempat gym, di mana adegan ini adalah adegan di pasca kredit film Captain America The First Avenger. Nick Fury memberitahu Steve tentang Tesseract, yang dulu pernah digunakan sebagai senjata oleh Hydra, yang kemudian diambil oleh Howard Stark dan kini dicuri oleh Loki. Nick membujuk Steve untuk bergabung dengan tim The Avengers, yang nantinya akan menjalankan misi untuk menghentikan Loki, dan akhirnya Steve pun setuju. Tony Stark yang terkenal dengan Iron Man-nya kini sibuk membangun menara Stark Industries. Di saat ngobrol dengan Pepper Potts tentang masalah makan bubur enak langsung atau diaduk, tiba-tiba Agent Coulson datang. Coulson memberikan sebuah laporan kepada Tony yang isinya tentang Tesseract dicuri serta pahlawan super rekrutan S.H.I.E.L.D. Pepper menyuruh Tony untuk menemui Nick, sementara dirinya akan ke Washington DC untuk meminta izin membangun Stark Tower lainnya. Sir, I'm afraid he's insisting. Keesokan harinya di markas kapal induk S.H.I.E.L.D., Steve Rogers dan Bruce Banner pertama kalinya bertemu dan mereka saling berkenalan. Setelah itu mereka terkejut melihat kapal induk S.H.I.E.L.D. berubah menjadi pesawat dan markas ini disebut Helicarrier, yang dapat beroperasi di udara serta memiliki teknologi tak kasat mata. Sedangkan di laboratorium tersembunyi, Erik Selvig mulai memperkerjakan sebuah alat untuk membuka portal antar dimensi dari Tesseract. Namun untuk menyempurnakannya, Erik membutuhkan iridium, sebuah benda asteroid yang sangat langka. Iridium tersebut berada di Museum Stuttgart, Jerman, dan kebetulan sekali di sana ada pameran. Langsung saja Loki dan Clint Barton bergegas ke Stuttgart untuk mengambil iridiumnya. Sementara itu di Helicarrier, anggota S.H.I.E.L.D. berhasil melacak keberadaan Loki yang sekarang berada di Stuttgart. Nick Fury langsung memperkerjakan Steve Rogers untuk menangkap Loki. Di Stuttgart itu sendiri, kelompok Loki mulai beraksi untuk mencuri iridium. Loki dengan santuinya menghampiri pemilik warung sekoteng, di mana mata pemilik warung sekoteng ini adalah kunci untuk membuka brankas iridium. Dengan alat copyright, Loki langsung menancapkan di mata pemilik warung sekoteng. Kemudian ditransfer ke Clint dan akhirnya Clint berhasil mengambil iridiumnya. Bukannya langsung pergi, Loki malah membuat giveaway dengan menyuruh orang-orang di sekitar museum untuk bertekuk lutut kepada Loki. Semua orang mulai tunduk kepada Loki, namun tidak dengan seorang kakek yang dengan beraninya menentang perintah Loki. Saat kakek tersebut akan diserang, tiba-tiba Steve datang melindungi si kakek dengan memakai kostum Kapten Amerikanya. Setelah itu terjadilah pertarungan. Steve mulai kewalahan melawan Loki, hingga akhirnya Tony datang membantu Steve. Loki akhirnya kalah dan dibawa ke markas S.H.I.E.L.D. menggunakan jet yang dipiloti oleh Natasha. Saat di perjalanan, tiba-tiba badai datang. Kemudian muncullah Thor. Thor masuk ke dalam dan langsung bawa Loki keluar dari pesawat. Tony dan Steve tak tinggal diam. Mereka langsung terjun mengejar Loki. I have a plan. Attack. Thor dan Loki mendarat di atas tebing, di mana Thor ini menyuruh Loki untuk kembali ke Asgard untuk ditahan, namun Loki menolaknya. I who was and should be king. Saat itu juga Tony datang dengan menyeret Thor ke hutan, dan akhirnya terjadilah pertarungan. Di saat sedang asik-asiknya bertarung, Steve datang memisahkan pertarungan keduanya.
Mereka nurut dengan Steve, kemudian melanjutkan membawa Loki ke helicarrier. Loki dimasukkan ke sel kaca yang dirancang untuk menahan Hulk. Setelah itu, tim Avenger berkumpul di sini. Thor menjelaskan bahwa Loki mempunyai pasukan bernama Chitauri dan bukan dari bangsa Asgard. Para Avengers yang lain juga saling mengeluarkan gagasan untuk memecahkan masalah ini. Dan menurut Steve, ada alasan tersendiri dari Loki kenapa ia dengan mudah menyerahkan diri. Saat itu juga, Nick Fury datang dan memberi arahan tentang apa yang harus mereka lakukan. Setelah itu, Tony dan Bruce Banner saling berkolaborasi untuk meneliti The Scepter Mind Stone milik Loki. Saat itu juga Steve datang. Di sini Tony memberitahu Steve dan Bruce bahwa menurutnya S.H.I.E.L.D. mempunyai rencana lain tentang Tesseract, yang dengan niatnya S.H.I.E.L.D. merekrut mereka untuk mengambil kembali Tesseract. Hal tersebut membuat Steve dan Bruce mulai berpikir janggal kepada S.H.I.E.L.D. Kemudian Steve pamit keluar dan berencana untuk masuk ke gudang penyimpanan. Steve pun berhasil masuk. Setelah itu ia mulai mencari-cari, siapa tahu Steve menemukan udut surya untuk dibawa pulang. Di sel kaca, Loki dihampiri oleh Natasha untuk diinterogasi. Natasha berpura-pura mencurahkan semua isi hatinya kepada Loki, yang akhirnya dijawab dengan semua pengetahuan Loki tentang tragedi yang Natasha alami di masa lalu. Kemudian Natasha mengatakan kau monster, tetapi Loki menjawab kaulah yang membawa monster tersebut, yang ternyata adalah Bruce Banner. Dan akhirnya terungkap, alasan Loki dengan mudah menyerahkan diri ke sini yaitu ingin membuat Bruce marah lalu berubah menjadi Hulk untuk menghancurkan S.H.I.E.L.D. Di penelitiannya, Tony dan Bruce menemukan berkas milik S.H.I.E.L.D. tentang fase kedua. Sementara Steve menemukan senjata Hydra milik S.H.I.E.L.D. di mana senjata tersebut menggunakan energi Tesseract yang sama seperti senjata Hydra di film Captain America The First Avengers. Di sini, Nick mengakui alasan kenapa ia membuat senjata tersebut yaitu karena Thor. Karena sebelumnya bangsa Thor turun ke bumi dan membuat kehancuran di kota kecil Meksiko. Manusia menyadari bahwa mereka kalah dalam persenjataan, dan dengan senjata Hydra lah manusia bisa menyeimbangi senjata dari makhluk lain. Hal tersebut membuat semua tim Avenger mulai berdebat satu sama lain. Yang satunya berdebat masalah kenapa upil orang sangat mengerikan, yang satunya lagi berdebat masalah telur dan ayam duluan mana. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Saat sedang panas-panasnya berdebat, pasukan Clint Barton datang dengan menaiki pesawat milik S.H.I.E.L.D. Kemudian Clint melesatkan anak panah peledak tepat di ruangan tim Avengers berada dan ledakan pun terjadi. Ledakan tersebut merusak beberapa sistem helicarrier yang bisa berakibat fatal. Di saat anggota S.H.I.E.L.D. panik, Clint Barton bersama anak buahnya mulai memasuki helicarrier. Natasha mencoba menenangkan Bruce yang terpental dan mengalami lonjakan emosi saknenya. Hingga akhirnya Bruce berubah menjadi buto hijau, lalu mengejar Natasha. Sementara Tony dan Steve berkolaborasi untuk merestart mesin yang rusak. Buto hijau terus mengejar Natasha sambil merusak bagian dalam helicarrier. Di saat Natasha ditempiling Hulk dan terpojok, Thor datang menyeret Hulk dan baku hantam pun terjadi. Anak buah Clint mulai menyerang para anggota S.H.I.E.L.D. Kemudian Nick mendapatkan informasi tentang amukan Hulk yang dapat membahayakan helicarrier. Get his attention. Akhirnya Nick mengirim satu pesawat untuk menarik perhatian Hulk. Pesawat tersebut langsung menembaki Hulk. Hal tersebut membuat Hulk emosi dan melompat ke arah pesawat. Hulk mulai melucuti badan pesawat jet, untungnya sang pilot selamat dengan terjun payung. Sementara Hulk terjatuh bersama pesawatnya. Clint Barton membuat kericuhan semakin dalam dengan menancapkan anak panahnya ke panel mesin utama. Akibatnya satu mesin tak berfungsi. Mengetahui hal tersebut, Natasha segera mencari Clint untuk menyadarkannya. Sedangkan Tony dan Steve masih berusaha memperbaiki mesin kapal sambil diganggu pasukan Clint. Natasha pun menemukan Clint dan terjadilah pertarungan. Karena sering minum jamu beras kencur, akhirnya Natasha berhasil menyadarkan Clint dengan memukul kepala Clint sampai terbentur besi. Sementara Thor menghampiri Loki untuk memukulinya. Namun Loki yang cerdik berhasil menipu Thor masuk ke dalam sel kaca. Kemudian datanglah Coulson sambil menodongkan senjata plasma ke arah Loki. Sayangnya Loki berhasil menipu dengan cara mengeluarkan Kagebunshi no Jutsu untuk menusukkan scepter ke tubuh Coulson.
Setelah itu Loki melepaskan sel kaca tahanan dari pesawat. Untungnya Thor berhasil keluar tepat sebelum sel tahanan kaca menghantam daratan. Tony dengan sekuat tenaga mendorong turbin secara manual. Setelah itu, Steve menarik tuasnya dan akhirnya mereka berdua berhasil menyalakan mesin helicarrier-nya. Loki terlihat melarikan diri dengan pesawat. Sementara Coulson mengembuskan nafas terakhirnya di depan Nick Fury. Setelah kejadian tersebut, Nick Fury memanfaatkan kematian Coulson untuk memotivasi Steve dan Tony bahwa Coulson masih mempercayai tentang tim The Avengers. Phil Coulson died still believing in that idea. Di sisi lain, Bruce Banner sudah menjadi bentuk normalnya. Ia didatangi kakek tua yang menyaksikan Hulk jatuh dari langit kemudian berubah menjadi manusia. Setelah itu, kakek tersebut memberikan pakaian kepada Bruce. Clint Barton pun kembali normal berkat Natasha. Sementara Tony dan Steve berbincang tentang kematian Coulson, kemudian Tony baru menyadari niat licik Loki yang ingin menjadikan dirinya raja dan mendirikan portal di atas Tower Stark. Pada saat itu juga tim Avengers satu jalur. Mereka mulai mempersiapkan segala hal untuk menghentikan Loki. Di Stark Tower, Eric Selvig berhasil memasang alat pemuka portal dengan energi Tesseract serta mengaktifkannya. Gak lama kemudian datanglah Tony Stark. Tony mencoba menghentikan reaksi Tesseract dengan lasernya. Namun hal tersebut malah menimbulkan ledakan dan mengenai Eric Selvig. Kini Tesseract tak bisa dihentikan, dan kuncinya ada di Eric, namun Eric masih boboan. Tony akhirnya turun memasuki ruangannya, dan mengobrol dengan Loki. Tony mengulur waktu dengan Loki, sambil memasang sensor pemasang kostum Iron Man Mark 7-nya. Saat berhadapan dengan Loki dan terlempar dari gedung, dengan sigapnya Tony mengaktifkan sensor kostumnya dan berhasil memakainya tepat sebelum ia mengenai orang di bawahnya. Tony kembali menemui Loki, lalu menyerangnya. Setelah itu sinar Tesseract meluncur ke atas dan terbukalah portal. Pasukan Chitauri kini mulai turun ke bumi. Tony mencoba untuk menghalanginya, namun itu mustahil karena Chitauri terus berdatangan dan akhirnya mereka menyerang perkotaan. Thor datang menemui Loki dan terjadilah pertarungan. Saat itu juga, Natasha, Hawkeye, dan juga Steve datang dengan mengendarai pesawat. Mereka membantu melawan Loki, namun ujung-ujungnya pesawat mereka terkena serangan hingga akhirnya terjatuh. Loki berhasil melukai Thor, kemudian ia kabur dengan menaiki pesawat Chitauri. Steve, Natasha, dan Hawkeye mulai panik bahagia melihat pasukan Chitauri yang begitu banyak. Nggak cuma itu, Chitauri juga memiliki monster lili terbang yang biasa disebut Leviathan. Melihat para warga pada berhamburan, Steve berlari menuju ke arah kawanan polisi. Kemudian Steve mulai menginstruksikan kepada polisi untuk membantu mengevakuasi penduduk kota ke tempat yang aman. Setelah itu Steve kembali bergabung dengan Natasha melawan pasukan Chitauri. Gak lama kemudian, datanglah Thor yang ikut bergabung. Setelah itu dengan mengendarai Astrea 4 silindernya, Bruce Banner pun datang. Steve menghubungi Tony yang sedang dikejar-kejar oleh Leviathan bahwa Bruce Banner telah tiba. Langsung saja Tony memancing Leviathan ke arah Bruce. Bruce yang mengontrol emosinya dan berubah menjadi buto hijau lalu menghantam Leviathan. I'm always angry. Kehancuran satu Leviathan adalah awal para Avengers memulai pertarungan dengan Leviathan yang lainnya. Steve menjadi pemimpin tim dan langsung berinstruksi strategi pertempuran kepada yang lainnya. Dan akhirnya Avengers pun bergerak sesuai tugas yang Steve berikan. And Hulk. Smash. Di sisi lain, Nick terlihat berdebat dengan Dewan Keamanan Dunia, di mana para dewan ini akan menembakkan nuklir ke medan peperangan. Namun Nick menolaknya dan mempercayakan kepada tim Avenger. Melihat Loki sedang mengendarai pesawat Chitauri, Clint Barton langsung menembakkan anak panahnya dan berhasil meledakkan Loki hingga terpental ke arah Stark Tower. Kemudian Hulk datang yang tanpa assalamualaikum menggebuk-gebuk Loki sampai tak sadarkan diri. And I will not be bullied by that. Natasha melompat ke atas Tower Stark, kemudian ia bertemu Eric Selvig yang sudah tersadar.
Eric mengungkapkan bahwa hanya tongkat Scepter lah yang bisa menutup portalnya. Karena Eric sebenarnya sedikit sadar saat membuat portal Tesseract, dan Eric sedikit memberikan micin agar nantinya portal bisa ditutup dengan The Scepter. Di markas Shield, Agen Maria Hill menginformasikan bahwa ada 2 pesawat yang akan lepas landas, di mana pesawat tersebut akan menembakkan nuklir ke medan perang. Nick pun bergegas keluar kemudian menghancurkan 1 pesawat jet, namun satunya lagi berhasil lepas landas. Di saat itu juga Nick memberitahu Tony bahwa ada pesawat jet yang akan menembakkan nuklir ke arah medan perang. Mendengar hal tersebut, Tony langsung mencegah nuklirnya untuk tak mengarahkannya ke medan perang, karena masih banyak penduduk di sekitarnya. Sementara Natasha berhasil mendapatkan The Scepter. Kemudian ia memberitahu para Avengers lain bahwa ia dan Eric sudah bisa menutup portalnya. Seketika itu juga Tony melarangnya, karena Tony sedang mengarahkan nuklir ke arah portal untuk meledakannya di luar angkasa. Tony pun berhasil memasuki portal dan ia melihat nuklir tersebut mengenai kapal induk Chitauri, di mana di sana sedang ada Thanos yang mengamati pertempuran di bumi. Pasukan Chitauri yang berada di bumi kini mulai berjatuhan kemudian meninggoy. Sementara Avengers menunggu jatuhnya Tony, namun Tony tak muncul-muncul. Hingga akhirnya Steve menyuruh Natasha untuk menutup portalnya. Di saat portal hampir tertutup, Tony muncul dengan kondisi tak sadarkan diri. Kemudian Hulk melompat lalu menangkap Tony. Thor pun langsung mencabut helm Iron Man-nya. Kemudian Steve melihat arc reaktor Tony yang mulai meredup. Melihat Tony yang tak sadar-sadar, Hulk pun teriak, namun hal tersebut malah membuat Tony kembali tersadar. Tony langsung mengatakan kepada The Avengers lain bahwa setelah ini nanti kita akan merayakan kemenangan dengan makan seblak doer prasmanan. Pagi harinya berita apresiasi untuk Avengers pun muncul di semua channel televisi. Namun ada beberapa pihak yang menuntut Avengers karena kehancuran yang dibuatnya. Sedangkan para Avengers berkumpul untuk melepaskan kepergian Thor yang akan bawa Loki kembali ke Asgard untuk ditahan. Setelah itu mereka berpisah menuju ke kehidupannya masing-masing. Agen Maria Hill menanyakan tentang bagaimana sistem kerjanya jika sekarang Avengers telah pergi sendiri-sendiri. Kemudian Nick menjawab dengan penuh keyakinan bahwa tim Avengers akan kembali berkumpul sendiri jika diperlukan. Di akhir film memperlihatkan Otter yang sedang berbicara dengan tuannya yaitu Thanos dan mengatakan menentang Avengers berarti mengundang maut. Kemudian Thanos melirik sambil mengatakan, "Ngopi slur." Di adegan pasca kredit, terlihat tim Avengers berkumpul sambil makan seblak doer prasmanan. Akan tetapi mereka terlihat saling terdiam karena baru pertama kalinya makan seblak doer. Biasanya gacoan. Dan film pun berakhir. Oke, itu dia Avengers tahun 2012. Checkpoint pertama MCU kita telah selesai. Gimana menurut kalian film kali ini? Jujur film ini best banget sih pada tahunnya. Dimana kita tuh pertama kali nonton film assemble superhero yang se-epic ini. Walaupun genre favorit gue itu yang nggak terang kayak gini sih, yang bisa dibilang yang tone-nya tuh dark lah gitu kan, agak suram-suram. Cuman ini film mau ditonton kapanpun tetap fun to watch lah gitu. Oke, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pesan seblak level 5 ntar berak lancar. Oke, sekian rewatch kita kali ini. Setelah ini kita bakal makin dalam nih ke MCU karena masih banyak karakter baru yang bakal datang. So, jadi pantengin terus. Oke, kalau kalian suka dengan video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe juga. Jangan lupa, mau kritik or request film, komentar terbuka untuk kalian. So ya, sekian dulu video kali ini. Gue Pet signing off, and bye-bye guys.